Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya Isma Auliana akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai teks prosedur. Selain itu, di sini juga kita akan mengetahui beberapa contoh dari teks prosedur. Maka dari itu, disimak baik-baik ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian akan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya. Nah, teman-teman, di saat kita akan melakukan, membuat, atau bahkan menggunakan sesuatu itu pasti terdapat urutan dan langkah-langkahnya. Contohnya, seperti kita akan membuat mie instan. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu merebus air terlebih dahulu sampai air tersebut mendidih. Lalu kita masukkan minyak ke dalam air rebusan tadi. Begitu seterusnya sampai mie tersebut matang dan siap disajikan. Nah, teman-teman harus tahu nih, hal ini berkaitan dengan salah satu teks di dalam teks bahasa Indonesia yang akan kita pelajari kali ini. Ada yang ingat teks apa namanya? Ya, betul, teks prosedur. Nah, teman-teman, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti yang sudah saya contohkan tadi, saat kita akan membuat mie instan, tentu pasti terdapat langkah-langkahnya. Lalu contoh lain, ketika kita akan menggunakan komputer, pasti di dalamnya terdapat step atau langkah-langkah. Jadi, setiap kita akan melakukan suatu aktivitas, pasti diiringi dengan step atau langkah-langkah. Lalu apa sih tujuan dari teks prosedur ini? Teks prosedur bertujuan untuk memberikan kita petunjuk atau cara dalam melakukan sesuatu. Dan juga tentunya akan memudahkan kita dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan tentunya akan menghasilkan hasil yang tepat. Lalu teman-teman juga perlu tahu nih, teks prosedur itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan dari jenis teks prosedur ini tentunya memudahkan kita dalam membuat sesuatu, seperti membuat barang ataupun membuat makanan. Misalnya, cara membuat puding, cara membuat nasi goreng, cara membuat tempat pensil. Nah, itu adalah beberapa contoh dari jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Lalu yang kedua adalah jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuan dari jenis teks prosedur ini tentunya memudahkan kita atau memandu kita dalam melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Contohnya, tata cara sholat. Lalu tata cara wudhu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah jenis teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Tujuannya untuk memandu kita dalam menggunakan sebuah alat secara tepat. Contohnya cara memainkan gitar, cara memainkan biola, cara menggunakan handphone. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jenis teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu struktur. Struktur dalam sebuah teks merupakan bagian-bagian teks yang membedakan teks satu dengan teks yang lainnya. Nah, di dalam teks prosedur, struktur teks prosedur itu terbagi ke dalam 4 bagian atau 4 struktur. Yang pertama itu ada struktur tujuan. Di dalam struktur tujuan ini berisikan pengantar atau capaian yang akan dibahas di dalam teks. Lalu yang kedua, struktur alat dan bahan. Di dalam struktur alat dan bahan ini berisikan rincian alat dan bahan yang akan diperlukan di dalam teks. Nah, tetapi sifatnya di sini struktur alat dan bahan itu boleh ada atau tidak, tergantung dari isi yang akan dibahas. Lalu yang ketiga adalah struktur langkah-langkah. Di dalam struktur langkah-langkah ini merupakan inti teks di dalam teks prosedur.
yang itu berisikan tindakan atau langkah-langkah yang harus diikuti dan dilakukan oleh kita. Dan yang terakhir adalah struktur penutup. Di sini berisikan kesimpulan akhir atau hasil akhir. Nah, ini juga sifatnya boleh ada atau tidak seperti struktur alat dan bahan yang sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari teks prosedur berdasarkan jenis-jenisnya. Langsung saja ke contoh yang pertama. Kita lihat di sini. Contoh yang pertama merupakan teks prosedur cara membuat nasi goreng. Nah, berdasarkan jenisnya, teks ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Kita lihat di sini sama-sama ya. Pada paragraf pertama, itu termasuk ke dalam struktur teks tujuan. Lalu yang kedua itu paragraf kedua termasuk ke dalam struktur teks alat dan bahan. Yang ketiga adalah inti dari teks prosedur yaitu struktur langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah struktur penutup. Lalu next kita masuk ke contoh yang kedua. Kita lihat di sini. Ini merupakan teks cara melipat baju rapih atau cara melipat baju secara rapih. Nah, berdasarkan jenisnya, teks ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kita lihat di sini ya. Pada paragraf pertama, terdapat struktur teks tujuan. Lalu yang kedua dilangsungkan pada struktur langkah-langkah. Dan yang terakhir ada struktur penutup. Lalu contoh yang terakhir yaitu teks prosedur cara memainkan gitar. Bisa lihat teman-teman di sini. Yang pertama ada struktur tujuan. Lalu yang kedua langsung pada struktur langkah-langkah. Dan yang terakhir ada struktur penutup. Baik, itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai teks prosedur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat teks prosedur berdasarkan jenis dan juga struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.